Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Masih semangat? Baik. Iya. Di sini sebelum kita mulai pada materi pagi hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Guru serta Pak diminta oleh pada hari ini menyampaikan doa. Doa selesai. Ya, di sini Ibu akan mengambil absen. Sarifat Keliandan, Firza Darman, Ibrahim Rumokas, Junaidi Wajo, Aslamia Rumbara, Abdi Kela, Faida Rumakat, Jawaria Kelseu, Sri Wulan Korei, Fitria Wajo, Fadila Rumalutur, Ilgam Rumparan, Asri Rumbori, Upi Rumparan, Basri Rumbori, ya, setelah itu marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu nasional, yaitu tentang Garuda Pancasila. Ayo silakan berdiri. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Ya, di sini Ibu akan menanyakan materi yang kemarin. Masih ada yang mengingat? Itu materinya tentang apa? Materi tentang apa? Ayo. Bilangan berpangkatan. Iya, berbilangan berpangkatan. Setelah itu ada lagi operasi bilangan. Nah, terus apa lagi? Ayo, siapa lagi? Ya. Operasi bilangan adalah dasar matematika yang melibatkan penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Ya. Setelah itu ada lagi yang bisa? Materi yang kemarin, ayo.
Materi yang kemarin itu masih ada kasih yang masih mengingat atau tidak? Operasi perpangkatan. Atau operasi Perpangkatan. perpangkatan? Ada yang tahu tentang perkalian? Tahu? Coba, ayo. Fitria. Tadi kan ditanyakan tahu tuh, terus itu kan ibu bertanya. Apa yang kalian tahu tentang perkalian? Iya. Iya. Apakah ada yang tahu tentang perkalian? Perkalian, yaitu seperti kayak ibu bilang, kayak 4 itu kalau dipangkatkan dengan 2, kan 4 pangkat 2 kan sama dengan kan 4 dikali 16. Iya. Toh 4 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 16. Siapa lagi ada yang bisa? Sonia? Aslamia? Perkalian itu. Iya. Perkalian itu sebenarnya 4 kali 2. 4 kali 2 8, atau baliknya 2 kali 4 8. Iya, di sini. Iya, tadi yang pembelajaran yang kemarin kan sudah dijelaskan oleh teman kalian Aslamia. Oke, selanjutnya kita masuk dengan tujuan pembelajaran, yaitu tentang tujuan pembelajaran kita yaitu adalah bilangan berpangkat. Iya, di sini peserta didik dapat mengidentifikasi perkalian bilangan bulat berulang sebagai bilangan berpangkat dalam kurun eksponen. Itu peserta didik dapat mengidentifikasi perkalian bilangan bulat sebagai bilangan berpangkat dalam kurung eksponen. Ya, yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat bilangan eksponen. Oke, tujuannya itu kita mempelajari tentang pengertian tentang eksponen. Ya, eksponen itu adalah perkalian yang dikalikan secara berulang, yaitu seperti 2 dipangkatkan dengan 5. Itu kita dikalikan sebanyak 2 dikalikan sebanyak 5 kali. Nah, itu yang disebut dengan pengertian eksponen yang 2 dikalikan dengan 5, yaitu 2 dikalikan dengan sebanyak 5 kali. Oke, sepertinya ada yang surasa lemas, lesu. Ya, mungkin Katon berdiri sejenak untuk bisa
breaking ya. Ibu. Nah, ayo semuanya tolong berdiri agar supaya katon jenuh atau lesu itu bisa bikin kita semangat. Oke. Semangat ya? Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Ya, sekali lagi ya. Lebih semangat lagi. Iya, oke. 1, 2, 3. Semangat. Oke, tepuk tangan kembali. Oke, silakan duduk. Ibu. Sekarang katong bisa mulai. Bisa, Bu. Semangat. Oke. Oke, langsung kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, sekarang kita mulai dengan materi, yaitu ya. Di sini pertama itu kita masuk dengan materi tentang pengertian eksponen, yaitu adalah perkalian yang dikalikan sebanyak atau berulang kali. Yang contohnya seperti 2 dipangkatkan dengan 5, berarti 2 kita dikalikan sebanyak 5 kali. Setelah itu juga dengan ini kalian bisa lihat Kesen? Ada yang bisa lihat? Ya, seperti ini ya. Kayak di sini ada 5 dipangkatkan dengan, misalkan di sini ibu tahu di sini 5 dipangkatkan dengan atau 7 ya. Berarti 5 ini kita dikalikan sebanyak 7 kali ya. Iya, setelah itu oke. Setelah itu tadi kan ibu sudah menjelaskan tentang apa itu pengertian eksponen. Ya, berarti kalian sudah paham toh? Ya, sekarang kita lanjut dengan yaitu adalah bentuk umum eksponen. Eksponen juga dapat dibuat dalam bentuk matematika seperti disebutkan sebelumnya. Eksponen adalah bentuk dari suatu bilangan yang dilakukan berulang kali. Sama tadi yang ibu sudah jelaskan yang pertama tadi, itu adalah tentang pengertian eksponen. Iya, setelah itu misalkan di sini n sama dengan a. Oke, di sini ibu punya penglihatan sedikit apang ya, makanya ibu harus ke sini ya. Oke, materi yang tadi yang ibu guru sudah jelaskan, ada yang sudah Anda paham? Paham, Bu. Ya. Di sini iya, di sini mungkin ibu akan menjelaskan tentang yaitu adalah dia punya rumus ya. Di sini adalah AN sama dengan AN itu sama dengan A pangkat N, di mana A adalah bilangan real dan N adalah bilangan asli. Yaitu A sama dengan bilangan pokok atau basis. N sama dengan besar pangkat. Ya. Bentuk eksponen adalah bentuk perkalian dari suatu bilangan pokok yang dikalikan dengan bilangan itu sendiri. Sama saja tadi yang ibu sudah bilang tadi, bilangan yang dikalikan dengan
secara berulang-ulang, ya. Setelah itu kita masuk dengan sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen itu ada 8 sifat. Tapi sebelum Ibu masuk dengan 8 sifat-sifat eksponen, apakah yang tentang pengertian eksponen tadi semuanya sudah paham? Paham? Ya. Kalau kalian sudah paham, berarti kita masuk dengan sifat-sifat eksponen. Yaitu sifat-sifat eksponen itu adalah terdiri dari 8 sifat eksponen. Ya. Yang pertama itu adalah pangkat penjumlahan. Pangkat penjumlahan itu adalah apabila suatu bilangan yang sama dengan pangkat yang berbeda. Contohnya seperti Ibu di sini taruh contoh 4 dipangkatkan dengan 2, ya? Terus 4 dipangkatkan dengan 3, ditambahkan dengan 4 dipangkatkan dengan 2. Nah, terus nanti 4 dipangkatkan dengan 2 atau 4 dipangkatkan dengan 3, maka dari itu katong jumlahkan dia, yaitu 3 ditambah dengan 2. Toh? Yaitu 3 ditambahkan dengan 2 itu adalah 5. Berarti 5 dipangkatkan dengan 4 dipangkatkan. Iya, 4 dipangkatkan dengan 5. Soalnya kan 3 kan tambah 2, berarti dapatnya hasilnya 5. Berarti 4 dipangkatkan dengan 5. Oke. Apa ada yang supaham? Semua supaham? Iya, di sini Ibu akan mengulang sekali lagi, ya. Di mana yaitu 4 dipangkatkan dengan 3. 4 dipangkatkan dengan 3. 2 sama dengan 3 ini ditambahkan dengan 2. Maka nanti hasilnya adalah 5. 5 itu buka. Iya, 5. 5 itu dipangkatkan dengan ya, oke. Tadi kan ada yang belum paham toh? Ya, di sini Ibu akan jelaskan ulang, yaitu adalah tentang 4 dipangkatkan dengan 2. Toh, 4 dipangkatkan dengan 3 dan 4 dipangkatkan dengan 2. Di sini kita ambil dengan 3 ini ditambahkan dengan 2. Kita jumlahkan dia adalah 3 tambah 2 sama dengan 5. 5 ini berarti kata taruh sini 4 pangkat 5, ya. Karena dia pun jumlah 4 ini dia tetap. Ya, tetap toh. Soalnya kata cuma jumlahkan ini 3 tambah 2, hasilnya dapat 5. Maka 4 dipangkatkan dengan 5. Paham Kak Seng? Paham. Bisa lanjut? Bisa. Ya. Sekarang kita lanjut tentang pangkat pengurangan. Tadi kan pangkat penjumlahan. Sekarang kita masuk dengan pangkat pengurangan. Ya, pangkat pengurangan itu adalah pangkat yang berbeda dibagi. Maka pangkat akan atau dikurangi. Contohnya seperti 4 dibagi dengan 3 sama dengan, ada yang tahu? Dia sama saja dengan materi yang pangkat penjumlahan tadi. Ada yang tahu? Ada yang bisa? Berarti di sini katon tulis ya, yaitu adalah 3 dikurangi dengan 1. Maka hasilnya adalah 4. Oh iyalah betul. Maaf ya, 3 dikurangi dengan 2. Maka hasilnya dapat 1. Berarti 4 dipangkatkan dengan 1.
Ini kan dia pangkat nih, karena ini kan 3 dikurangi dengan 2, kan ini kan 4 pangkat 3, berarti ini 3 ini kita taruhkan ke sini, baru kita kurangi dia, maka mendapatkan 3 dikurangi dengan 2, maka dapatkan pangkat 1. Ya, berarti jumlahnya ini adalah 4 di pangkat 1. Di sini ada yang belum paham? Semua paham? Setelah itu kita masuk dengan pangkat perkalian. Tadi kan pangkat penjumlahan, pangkat pengurangan. Sekarang kita masuk dengan poin ketiga, itu adalah pangkat perkalian. Pangkat perkalian adalah jika bilangan berpangkat dipangkatkan dengan bilangan lain, maka pangkat akan dikalikan dengan yang lain. Contohnya itu 4 dipangkatkan dengan 3 sama dengan 4 dipangkatkan dengan 3 2 sama dengan Ya, sekarang kita lanjut dengan pangkat perkalian, ya, yaitu di mana 4 dipangkatkan dengan 3 dalam kurung adalah dipangkatkan dengan 2 sama dengan 4 ini, kan 4 ini dia tetap, toh? Dia tetap, sedangkan katong nanti dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 2. 3 dikalikan dengan 2 kan hasilnya kan 6, toh? 6 itu katong taruh di 4-nya kan tetap. Berarti 4 dipangkatkan dengan 6. Nah, maka 4 dipangkatkan dengan 6, maka hasilnya dapat 4096. Karena 4 dipangkatkan dengan 6, maka hasilnya dapat 4096. Iya, Bu. Masih ada yang mau bertanya? Iya, Bu. Paham? Setelah itu kata masuk dengan perkalian bilangan yang berpangkat. Itu adalah bila ada 2 bilangan dalam kurangnya, ibu ulang ya, maaf, ibu ulang ya. Bila ada 2 bilangan dalam kurungan yang diberi pangkat, maka 2 bilangan tersebut memiliki pangkat yang sama. Contohnya seperti dia sama saja dengan yang ini tadi. Dia sama saja, dia punya contohnya sama saja dengan di sini. Di sini nanti katong bikin kayak 4 dipangkatkan dengan 2, maka hasilnya kan dapat 16. Itu 16 itu nanti katong bikin sama dengan ini. 3 dipangkatkan dengan 2, maka hasilnya dapat 9. Iya toh, 3 dipangkatkan dengan 2, maka hasilnya 9. 9 itu nanti baru katong di 16 dikalikan dengan 9.
4 pangkat 2 kan dapat hasilnya 16. Toh 16 itu kalau 3 dipangkatkan dengan 2 adalah hasilnya adalah 6. Berarti 16 ini katon 16 3 pangkat 2 sama dengan, oh iya betul. Maaf ya, tingkat pangkat 2 adalah 9. Nah, berarti 16 ini dikalikan dengan 9, maka hasilnya itu dia dapat 144. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Jelas, Bu. Oke, setelah itu kata masuk dengan poin yang kelima, yaitu adalah pangkat pada bilangan pecahan. Ada penghapus? Pinjam dulu. Ada? Itu kata masuk dengan materi yang selanjutnya adalah apa tadi? Yaitu pangkat apa? Pangkat bilangan pecahan. Ya, pangkat bilangan pecahan itu adalah jika bilangan dalam kurungan eksponen adalah pecahan atau pembagian, ya, pecahan atau pembagian. Contohnya itu seperti 4 ini dikurangi dengan 6, atau pernya adalah 6, 4 per 6. Maaf, salah. Itu 4 per 2. Oke, sekarang kita lanjut dengan apa tadi adalah pangkat pada bilangan berpecahan. Yaitu adalah Ibu masuk langsung dengan contohnya saja langsung dengan ini ya. Yaitu adalah di dalam kurung 4 per 2 dalam kurung pangkat 2 sama dengan 4 dipangkatkan dengan 2 per 2 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 16 per 4. Maka hasilnya dapat 4. Kenapa hasilnya dapat 4? Ya, yaitu adalah 4 dipangkatkan dengan 2 kan hasilnya kan adalah 16 toh? Ya, ini hasilnya 16. Terus 2 dipangkatkan dengan 2 hasilnya adalah dapat 4 toh? Yaitu adalah di sini 16 per 4. Setelah itu nanti di sini kan 4 pangkat 2 kan 16 toh? Setelah itu 2 dipangkatkan dengan 2 hasilnya dapat 4. Terus kita bagikan dia 16 dibagikan dengan 4 maka hasilnya dapat 4 ya. Ibu ulang. Ya, oke, Ibu ulang. Di sini adalah 4 dipangkatkan dengan 2 maka hasilnya dapat 16. Ya, 2 dipangkatkan dengan 2 maka hasilnya dapat 4. Maka 4 ini 16 ini kita dibagikan dengan 4. Yaitu maka hasilnya dapat ini. Dapat hasilnya 4. Yaitu kita masuk dengan yaitu bagian poin nomor 6 yaitu dengan pangkat pecahan. Pangkat pecahan itu adalah dalam bentuk akar seperti ini ya. Ini sudah ke belum ya? Belum toh?
yaitu adalah 1/4 pangkat 2, yaitu sama dengan 4 dipangkatkan dengan minus 1, atau 4 dipangkatkan dengan minus 2, sama dengan 1/16. Apa maksudnya ada yang bisa begitu? Contohnya, mungkin ada yang bisa bisa buatkan dia, maksudnya bisa jelaskan dia ini seperti yang contoh yang di atas tadi. Masih bingung, Bu? Masih bingung? Iya. Di sini kan 4 ini kan dia kan tetap, ya. 4 pangkat 2. Maksudnya di sini kan sama dengan kan adalah sama dengan 4. Tunggu. Ini satu per 4 pangkat 2 sama dengan adalah 4 dipangkatkan dengan minus 2, atau 4 dipangkatkan dengan minus 2, ya, yaitu adalah hasilnya dapat 1/16, ya. Satu ini dia tetap, ya, satu ini dia tetap, maka hasilnya ini katon dipangkatkan dengan hasil ini 4 dipangkatkan dengan 2, maka hasilnya dapat adalah 16. Paham tak? Sekarang kata masuk yaitu dengan yang ketujuh, yaitu adalah pangkat pecahan dalam bentuk pangkat pecahan, yaitu dalam bentuk akar, ya, seperti akar 3. Ini akar 3 dipangkatkan dengan 4, yaitu sama dengan 3/2 sama dengan 3 dipangkatkan dengan 2, maka hasilnya dapat 9. Karena kenapa di sini hasilnya 9? Kata ambil dari akar 3 ini, ya. 3 ini sama dengan 4 dipangkatkan dengan 2, 2-nya kita taruh dipangkatkan di sini, maka 3 dipangkatkan dengan 2, maka sama dengan hasilnya adalah 9, yaitu 3 dipangkatkan dengan 2, maka hasilnya adalah 9. Sekarang kata masuk dengan yang terakhir, yaitu adalah pangkat 0. Kenapa di sini A dipangkatkan dengan 0 sama dengan 1? Kenapa di sini A sama A pangkat 0 sama dengan 1? Karena A, ya, karena semua bilangan itu dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya tetap 1. Iya, maka dari awal sampai dengan pengertiannya, sampai dengan dia punya sifat-sifat eksponennya, ada yang belum paham? Iya. Yang itu kan 3 Akar 3. 3 Iya. 3 4 per 2. 2-nya tidak dari mana? Mana? Ini. Dari 3/4 dan 2. Bukan. 3 4 per 2 itu 2-nya dari mana? Karena di sini bilangan yang paling terbesarnya itu adalah bilangan yang 2. Kita sih bisa pakai bilangan yang lain, harus pakai bilangan yang 2. Maka 2 ini katong dipangkatkan dengan ini. Maka kalau sekarang ini berarti katong sih bisa dapatkan hasil 9, karena 2 ini merupakan pangkat yang terbesar. Jangan kalian, masa 3 dan 2, masa 2 lebih besar? Maksudnya 2 lebih besar. Makanya ini kenapa sini Ibu Guru tulis 2, karena pangkatnya itu dia lebih besar daripada yang lain. Maka di sini 2, maka katon taruh di pangkatnya adalah 3 dipangkatkan dengan 2. Karena 2 ini tadi yang Ibu bilang dia merupakan bilangan yang terbesar dari yang lain, ya. Maka di sini Ibu taruh 4/2
sama dengan 3 dipangkatkan dengan 2, maka hasilnya dapat 9. Ya, Bu. Bagaimana? Fitri Wajo? Ada yang belum paham? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ini pas, Bu. Yang lain, mungkin Abi mungkin bilang pas, mungkin lain mungkin ada yang belum paham atau belum mengerti. Anjukkan tangan saja. Kata ibu beta belum mengerti di tentang pangkat atau pangkat penjumlahan. Ibu tolong ulang dulu, kapan saya paham di sini. Ya, Sonia. Ibu bersih mengerti nomor 6. Yang ini. Kah? Iya, Bu. Berarti dia pangkatnya negatif. Yang 6 itu kan merupakan pangkat negatif, ya. Merupakan 1/4 dipangkatkan dengan 2. Toh? Berarti kalau kenapa di sini buku tulis 4 minus ini 2 toh? Iya, 4 minus 2 toh, karena 4 dikurangi dengan 2 berarti dapatnya 2 toh? Berarti di sini betul sini 4 pangkat minus 2 atau sama dengan ini. 4 dipangkatkan dengan minus 2. Satunya dia tetap, ya. 16 ini nanti kita 4 dipangkatkan dengan 2 maka hasilnya dapat 16. Paham? Adalah yang bertanya di antara 1 sampai 8 itu masih ada yang belum paham? Tidak, Bu. Yang lain? Ada? Coba, Ibu tanya satu-satu ya. Toh? Bisa? Bisa, Bu. Oke. Kamu. Kalau misalkan ibu kasih kamu contoh ya, misalkan. Maksudnya scenario dari sini saya ibu guru kasih contoh, misalkan kalau ibu guru taruh 4 dipangkatkan dengan 6 dapat berapa? 4 dipangkatkan dengan 6. Oke, di sini tadi Ibu sudah katakan yang belum paham mana, yang sudah paham mana. Di sini yang sudah paham yang Ibu kasih, kan tadi kan sudah paham, tadi kan ada yang sudah paham. Berarti yang belum paham, kayak tadi Yasir, tadi Ibu bilang kata Yasir, 4 kalau dipangkatkan dengan 6 itu dapat berapa? 64. Betul kah teman-teman? Iya, Bu. Ada yang bisa bantu? Saya, Bu. Ya, Aslamiyah, silakan. 4 dipangkatkan dengan 6. Ya. 4 dikalikan sebanyak 6 kali. Di mana hasilnya 4 dikalikan sebanyak 6 kali adalah 1096. Ya, beli aplaus dulu untuk Aslamiyah. Ya. Ya. Begitu ya, Sir ya? Masih ingat tadi yang dia bilang tadi? Ya, 4 dipangkatkan dengan 6 maka hasilnya dapat 96. Itu 6 dikalikan sebanyak 4 dikalikan sebanyak 6 kali maka hasilnya dapat 4.996. Iya. Kita beranjak ke ice breaking dulu. Ya? Supaya kalian tambah semangat. Karena mungkin Ibu sudah lihat kalian sudah capek, mungkin sudah lelah. Ya, kita ice breaking dulu supaya katong semangat semua. Semangat ya? Semangat. Oke, 1,
dua, tiga. Tepuk tepuk semangat. 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 Ya, sekali lagi ya. Ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, silakan duduk kembali. Sekarang di sini ibu akan membagikan kalian kelompok, ya. Di sini ibu kasih yang kelompok 1 itu adalah ini, ya. Kamu kelompok 1, kelompok 2-nya ini, kelompok 3-nya ini. Oke? Ya. Nanti di sini ibu akan membagikan, sudah membagikan kelompok, terus nanti ibu akan kasih kalian materi untuk kalian berdiskusi, ya. Ya, Bu. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Di sini ibu kasih waktu untuk kalian itu adalah 20 menit. Ya? Bisa ya? Bisa. Ya. Kedengaran dua itu. Aku ini itu. Ada 6 soal, yang satu kan itu soalnya yang itu. Ini pun soalnya yang ini. Sedangkan ini, ya. Ini soal ini ya. Ini dia ini. Kan sini B toh ini kan 2 dikalikan dengan 3 sama dengan ini 2 dikalikan dengan 3 dipangkatkan dengan N toh. Ya. Ini dia sama-sama pendidikan itu. Sah. Ini dipangkatkan dengan 2.
Udah kelompok. Abdi bantu nih teman-teman masa kamu tiga sih kan kelompok kan bantu. Bantu di sini kenapa? Dia di sini tuh. Kerja waktu berjalan. Bukan. Ini bukan jawaban, ini soalnya tuh 1 sampai 6 ini soal Jawaban ini. soal. Supaya cepat. Tapi jangan kita sama.
Kenapa? Oke, sudah. Waktu tinggal 10 menit. Waktu tinggal 10 menit. Sisa 5 menit.
Tambahkan 2 sama 2. 3 kali 4 dikalikan sebanyak 2 kali. Paham? Sudah selesai. Kamu mau kemana? Sudah selesai belum? Kamu kerja apa? Sudah. Sudah. Ini berapa? 3 dipangkatkan dan 3 berapa? 3 dikalikan dengan berapa kali? Hah? Perhatian, waktu tersisa tinggal 3 menit. Jadi tolong diperhatikan kembali, dilihat. Nanti dipresentasikan, Pak. Paling satu itu dah yang berikutnya.
Kamu catat tulis bikin jelas begitu. Bukan tulis ini. Cara-cara dulu, cara-cara dulu ya kita jawab. Perhatian, waktu selesai. Waktu sudah selesai. Selanjutnya itu kalian presentasi hasil kerja kalian di depan. Ya. Oke, waktunya untuk kalian untuk presentasikan hasil kerja kalian. Ya, itu. Oke, kelompok pertama silakan. Kamu kan, kamu yang buat berarti sih yang jelaskannya suruh orang nanti kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu guru dan teman-teman yang telah membantu kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk itu tidak usah panjang lebar, langsung saja kita menjawab pertanyaan. Di dalam lembar LKPD kami ini terdapat 6 pertanyaan dan akan kami jawab. Dua pangkat tiga pangkat tiga sama dengan dua pangkat 9. Yang kedua, 2 pangkat 4 dipangkatkan 2 sama dengan 2 pangkat 8. 2 pangkat 5 dipangkatkan 5. 2 pangkat 5 dipangkatkan 5 sama dengan 2 pangkat 5. Keempat, 2 kali 3 dipangkatkan 3 sama dengan 2 dikali 3 sebanyak 3 kali. Hasilnya 215. Yang kelima, 3 kali 4 dikumpulkan 2. Tiga kali 5 sama dengan 5. 5 dipangkatkan 3. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban yang sudah kami bacakan tadi. Yang pertama yaitu 2 pangkat 3 dipangkatkan 3 sama dengan 2 pangkat 9. Karena dalam sifat eksponensial yang tadi 2 apabila 2 dipangkatkan 3, 2 pangkat 3 dipangkatkan 3, maka pangkatnya ini dikali. Jadi 2 pangkat 3 dikali 3. Jadi
menjadi 2/9 dan hasilnya yaitu 512. Dan yang kedua pun sama, yang pangkatnya ini tuh dikali jadi 2/4 dikali 2 sama dengan 2/8 dan hasilnya yaitu 256. Dan yang ketiga pun sama seperti itu. Yang keempat ini 2 kali 3 dipangkatkan 3 yaitu 2 kali 3 itu dikalikan sebanyak 3 kali. Dan hasilnya itu 216. Yang kelima pun sama hasilnya dengan yang keempat, karena apabila 2 kali 3 dipangkatkan dengan 3, maka itu dikalikan sebanyak 3 kali, maupun 3 kali 4 dipangkatkan 2 dikalikan sebanyak 2 kali, dan 3 kali 5 dipangkatkan 3 dikalikan juga sebanyak 3 kali. Mungkin itu saja hasil kerja kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, dipersilakan. Kalau tidak ada, maka kami anggap jawaban yang kami berikan untuk pertanyaan ini sudah pas. Untuk itu, waktu saya berikan kepada ibu pemateri. Jika ada salah dalam presentasi kami mohon maaf. Kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Iya. Iya. Yang tadi teman kalian sudah menjelaskan tentang hasil diskusi mereka, ya. Kalian udah paham? Iya. Berarti selanjutnya kita masuk dengan kelompok 2. Itu kelompok 2, silakan. Kelompok 2. Naik. Assalamualaikum naik kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu materi yang telah dibawakan kelompok 2 untuk sekian hasil kesempatan. Untuk itu saya baca. Surat suara. Oke, kawan-kawan. Dua pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 2 pangkat kali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 7. Nomor 3, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 7 sama dengan 2 pangkat 10. Empat, 2 pangkat 8 6 pangkat 6 sama dengan 426 dan 46
Dua pangkat 10 per 6 pangkat 3 yang sama dengan dengan 1025 dan 216. Dua pangkat 6 per 6 pangkat 4 sama dengan 6 pangkat 4 per 4 per 1296. Yang pertama, 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5. Kenapa 2 pangkat 5? Karena pangkatnya dijumlahkan. Ya, yang dijumlahkan itu pangkatnya. Mana pangkatnya itu yang di atas variabel. Pangkatnya yang dijumlahkan berarti 2 tambah 3. 2 tambah 3 5. Selanjutnya itu sama. Nomor 1 2 3 kerjanya itu sama. Terus 2 pangkat 5 artinya 2 pangkat 5 2 dikalikan sebanyak 5 kali dan artinya 32. Adapun 2 pangkat 7 sama hanya 2 dikalikan sebanyak 7 kali artinya 128. Selanjutnya 2 pangkat 10. Kerjanya sama, 2 dikalikan sebanyak 10 kali dan hasilnya 1024. Terus nomor 4 5 dan 6. 2 pangkat 8 per 6 pangkat 6. Artinya 256 per 656. Hasil dari 256 dari 2 pangkat 8 2 dikalikan sebanyak 8 kali maka hasilnya adalah 256. Terus hasil dari 46.656 hasil dari nilai tersebut adalah 6 pangkat 6. 6 dikalikan sebanyak 6 kali maka hasilnya 46.656. Nomor 5 2 pangkat 10 per 6 pangkat 3 maka hasilnya adalah 1024 per 216. Hasil dari 1024 dari 2 pangkat 10 2 dikalikan sebanyak 10 kali maka hasilnya 1024. Terus hasil dari 216 dari 6 pangkat 3 6 dikalikan sebanyak 3 kali maka hasilnya 216. Nomor 6 2 pangkat 6 per 6 pangkat 4 hasilnya adalah 64 per 1296. Hasil dari 64 dari 2 pangkat 6 yang dimana 2 dikalikan sebanyak 6 kali maka hasilnya adalah 24. Hasil dari 1296 dari 6 pangkat 4 yang dimana 6 pangkat 6 dikalikan sebanyak 4 kali maka hasilnya 1296. Sekian hasil presentasi kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 2? Nomor 4, nomor 5 dan nomor 6 itu kan ini masih dalam cara pengerjaan. Nilai akhirnya itu berapa? Maaf Fitria, saudara Fitria yang kami ketahui adalah saudara Fitria. Kalau mohon maaf kalau
ada itu bisa mengerti kan yang tadi Ibu Pemateri jelaskan kalau pembagian juga kan pangkat 2 pangkat 8 kan ada program berarti ada nilai akhirnya dong. Kalau itu kan masih dalam PPN itu kan belum ada nilai akhir. Ini bukan baru ini nanti yang kalau saudara mau nilai tolong kamu ya nanti kamu sama-sama kerja maksudnya sama-sama kerja. Berarti kalau mau dapat nilai akhir berarti sama kerja. Dan ini bukan pertanyaan tapi hanya mengoreksi karena jika mengikuti yang apa yang tadi Ibu jelaskan berarti dua dipangkatkan 8 di ini 6 per 6 pangkat 6 itu kan pasti pangkatnya kan dikurang. Karena ini kan pada bisa saya artinya kalau pangkatnya dikurang berarti variabelnya sama. Jika variabelnya sama kalau pangkatnya dikurang. Jika variabelnya tidak sama maka hasil itu tetap. Persyaratan dan pangkat jumlahkan atau dikalikan atau dikurangi itu tema itu sesuai dengan variabel ya. Variabelnya jika sama maka pangkatnya bisa dikalikan dijumlahkan atau dibandingkan. Pas? Oke, dari kelompok yang lain. Sekian presentasi kami. Jika ada salah atau maaf, saya tutup dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya itu adalah kelompok yang terakhir. Silakan mempresentasikan hasil kerja kalian di depan. Jadi teman-teman, ini adalah bentuk dari eksponen. Nah, hukum 2 kali 3 sama 3 sama dengan 2 kali 3 dikali 2. Nah, hukum 2 kali 3 kali dan hukum 2 kali 3 hasil adalah 206. Yang kedua, 3 dalam hukum 3 kali 4 atau 2 sama dengan dalam hukum 3 dikali 4 kali dalam hukum 3 dikali 4 kali dalam hukum 3 dikali 4 hasilnya adalah 144. Yang ketiga adalah dalam hukum 3 dikali 5 sama 3 sama dengan 3 dikali 5 kali dalam hukum 3 dikali 5 kali dalam hukum 3 dikali 5 sama dengan 3.335. Bentuk sifat eksponen yang kedua 1 per 5 1,3 sama dengan 1,3 per 5 1,3 sama dengan 1,3 per 125. 2 per 3 sama 4 sama dengan 2 per 4 per 3 sama 4 sama dengan 16 per 4. Sekian dari hasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus dulu untuk kelompok yang ketiga. Oke. Oke, sebagaimana tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian, yang dimana kalian sudah mengerjakan dan sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi. Yang kalian tadi yang sudah dipresentasikan itu kelompok 1, 2, dan 3 dan mulai sangat cukup bagus dan kedepannya itu bisa lebih ditingkatkan lagi ya.
tentang materi yang tadi yang Ibu sudah sampaikan untuk kalian, dan kalian sudah selesai dan tadi kalian sudah memprestasikan tadi ya. Sekarang Ibu akan kasih kalian tugas mandiri ya, masing-masing orang ya. Oke, ya. Ini Ibu yang kasih kalian tugas nanti dikerjakan ya. Iya, Bu. Iya. Ya, semua sudah dapat toh tugasnya toh? Iya, Bu. Ya, nanti kalian kerjakan lalu minggu depan nanti kalian dikumpulkan. Oke, sekarang kita mulai menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini ya. Nah, sekarang kita menyimpulkan bersama-sama ya. Iya, Bu. Iya. Eksponen bisa juga disebutkan dengan bilangan berpangkat. Jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N atau dan ditulis dengan bilangan. Ditulis dengan bilangan A pangkat N. Iya, mungkin itu saja kesimpulan yang mungkin itu saja yang kita sudah ya. Saya Bu, dari materi yang tadi dapat saya simpulkan bahwa jika A pangkat N, maka A disebut sebagai basis dan N disebut sebagai bilangan pangkat. Sudah, Ibu. Oke, maka intinya kesimpulannya itu adalah bilangan eksponen itu adalah apa nih? Bisa disebut juga dengan berbagai bilangan berpangkat. Oke, selanjutnya itu adalah minggu depan itu kita masuk dengan materi tentang logaritma. Ya?
Di sini ada yang tahu tentang logaritma? Ada yang tahu? Belum tahu, Bu. Belum ada yang tahu? Belum pernah. Ya. Itu nanti minggu depan kita membahas materinya, ya. Minggu depan baru pertemuan minggu depan baru kita bahas apa itu tentang logaritma, ya. Selanjutnya itu kita tutup dengan doa. Kepada saudari Abdi, tolong pimpin doa. Baik, terima kasih Bu. Sebelum kita pembelajaran kita dari pandemi dan benar itu banyak semua berdoa. Berdoa mulai. Oke teman-teman, doa selesai. Ya, oke. Dengan menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengisbrikin supaya kita tetap semangat. Ya. Ya, silakan. Sudah? Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Sekali lagi ya, lebih keras lagi ya. Oke, tepuk semangat. Oke, silakan kembali duduk. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatan hari ini. Apa namanya? Oke, terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita minggu depan kita ketemu kembali. Kita bisa memberikan apa namanya pembelajaran pada minggu depan ya. Oke, terima kasih. Semoga bisa jadi bermanfaat untuk kita semua pada hari ini ya. Oke. Assalamualaikum.